kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Siap, dimulai. Lanjutkan. Kiri, jalan. Langkah tegap, maju. Kepada Sang Merah Putih. Tegak senjata! Gerak! Arah kanan, arah kiri, gerak. 3 langkah belakang, jalan. Luruskan, terus. Kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Langkah, tegak, maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Langkah, tegak, maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan naskah proklamasi
oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk amanat, pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tape selamat, lingun latai, salam sujud, kerendam lempang. Adil kata lino bacarmin ke surga, basengat tujuh bata. Harus.
Puji syukur, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan kurnia-Nya kita dapat menikmati dan meneruskan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan kusuma bangsa. Kita juga bersyukur diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi ridho cita-cita kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, bangsa yang bersatu di tengah keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai wujud kepatuhan kita terhadap protokol penanganan COVID-19, maka peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan dengan sederhana, tanpa mengurangi makna strategis dan nilai esensial yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 ini terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan akan tercatat bahwa peringatan kali ini dilakukan dalam suasana keprihatinan yang mendalam karena mewabahnya pandemi COVID-19. Segenap daya dan upaya dikerahkan dan dengan dukungan dana yang besar secara terintegrasi yang melibatkan semua stakeholder dan lintas elemen masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus demi memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana tema HUT RI ke-75 tahun 2020 adalah Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah yang telah bersinergi dan bahu-membahu dalam memberantas kejahatan narkoba sehingga mampu mengurangi tingkat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah. Peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perkembangan capaian indikator makro dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan upaya nyata mendukung konsep Indonesia Maju sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2019 telah tumbuh sebesar 6,16%, PDRB per kapita 55,6 juta rupiah. Inflasi pada April tahun 2020 sebesar 2,45% dengan tingkat inflasi sebesar 1,66%. Gini rasio per Maret tahun 2019 sebesar 0,335. Tingkat kemiskinan penurunan dari 5,17% pada tahun 2019 menjadi 4,98% tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka per April tahun 2020 sebesar 3,39%. Indeks pembangunan manusia 70,91%. 2. Sektor perhubungan seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi udara serta pengembangan perekonomian dan pariwisata di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan pengembangan Bandara Cilikriwut Palangkaraya menjadi bandara internasional dan embarkasi haji penuh. Demikian juga Bandara Haji Iskandar Pangkalan Bun dan Bandara Haji Hasan Sampit diusulkan untuk perpanjangan landasan pacu.
3. Untuk mendukung program tol laut pada tahun 2018 dilaksanakan pengerukan alur sungai Kapuas Murung di Kabupaten Kapuas, merencanakan pembangunan pelabuhan Teluk Sangiang di Kota Palangkaraya, serta usulan relokasi pelabuhan Sampit ke pelabuhan di Begendang khusus bongkar muat. 4. Dalam rangka mendukung gerakan kedaulatan pangan nasional di Kalimantan Tengah, pencandangan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai daerah pendukung gerakan ketahanan pangan nasional oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Juli 2020 di wilayah FLG di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, yang mana luasan hektarnya itu 165.000 hektar, yang nantinya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di Kalimantan Tengah maupun nasional. Dengan dibukanya lahan sawah ini, selain bisa menjadi peluang kerja baru, juga diharapkan dapat memanfaatkan lahan tidur dan terlantar menjadi lahan terkelola dan terpelihara sehingga dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan. 5. Sektor kesehatan. Dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah, direncanakan pembangunan rumah sakit umum daerah TPA rujukan dan direncanakan penganggaran melalui kerjasama badan usaha. Dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan narkoba, direncanakan juga pembangunan rumah sakit rehabilitasi korban narkoba yang berlokasi di Palangkaraya. 6. Sektor pembangunan dan infrastruktur. Pembangunan jalan prioritas multi-years kontrak sebesar 2 triliun 50 miliar lebih dalam 5 tahun. Dan juga direncanakan pembangunan menara Bangkalteng di Kota Palangkaraya. 7. Sektor pendapatan daerah, peningkatan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 pendapatan 3,5 triliun lebih meningkat sampai 4,7 triliun lebih tahun 2015. Tahun 2019 sebesar 4 triliun 94 miliar lebih. Kemudian tahun 2020 serapan cukup tinggi dengan total target 4 triliun 59 miliar lebih. Sudah tercapai 1,1 triliun 56 miliar lebih atau 33,90% dari target yang ditetapkan. 8. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penilaian dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian. Opini WTP sudah diraih 6 kali berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. 9. Dalam upaya percepatan penanganan bencana non-alam penyebaran COVID-19, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring penanganan sosial sebesar 1 triliun 400 miliar, terdiri dari pemerintah provinsi 500 miliar lebih, pemerintah kabupaten kota 937 miliar lebih. 10. Bantuan sosial tunai untuk korban terdampak COVID tahap 1 sebanyak 180.000 KK kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di 14 kabupaten kota sebesar Rp500.000 per KK dengan total nilai 90 miliar lebih. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini perlu saya sampaikan dan menjadi perhatian kita bersama. 1. Sampai saat ini status nasional bencana non-alam pandemi COVID-19 dan status perpanjangan kedua tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah belum dicabut. Di sisi lain, kita diharuskan menerapkan tatanan hidup baru yang mempersyaratkan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sosial secara normal dan tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, saya minta
kepada Bupati Wali Kota se-Kalimantan Tengah agar fokus dalam mengendalikan, mengurangi risiko penyebaran dan munculnya klaster baru pandemi COVID-19. Jangan sampai ada gelombang kedua yang memperlambat kita keluar dari krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi, terutama mengurangi jumlah pasien yang terpapar positif, mengurangi jumlah yang meninggal dunia, dan meningkatkan jumlah kesembuhan. Upaya-upaya ini akan berhasil apabila kita semua disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Mari kita bangun kebersamaan, bergotong royong sesuai intisari Pancasila untuk mengakhiri COVID-19. 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Tengah menyatakan bahwa saat ini wilayah Kalimantan Tengah memasuki musim kemarau. Mengingat akan kondisi iklim dan lingkungan, kita sadar bahwa untuk menghilangkan semua kejadian kebakaran merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Aspek pencegahan harus dikedepankan dan menjadi fokus di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan yang melarang setiap orang dan atau perusahaan melakukan kegiatan pembakaran lahan kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut yang dilakukan oleh petani, peladang atau kebun. Kepada Bupati Wali Kota untuk mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan kegiatan patroli dan sosialisasi, dan juga meningkatkan upaya pemadam dini terhadap kejadian karhutla sehingga bencana yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak terulang pada tahun 2020. Selain itu juga kami minta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ketiga, tahun 2020 ini adalah tahun politik, di mana pada tanggal 19 Desember 2020 kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Pastikan saudara-saudara terutama generasi muda dan pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih dan tidak golput. Karena kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang menentukan pembangunan Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Tentukan pilihan Anda sesuai hati nurani secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mari kita sukseskan Pilkada tahun 2020 dengan jiwa dan semangat Huma Betang. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam melaksanakan pembangunan dan mengisi kemerdekaan. Dirgahayu ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka dari kebodohan, kemiskinan, keterusasian, dan COVID-19. Sekali merdeka, tetap merdeka, menuju Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Pasukan disiapkan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Rak. Tegak senjata. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Gubernur Kalimantan Tengah atas prestasi dan komitmen serta kepemimpinan beliau dalam menggerakkan program pembangunan keluarga dan kependudukan keluarga berencana untuk terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Gubernur Kalimantan Tengah. Terima kasih banyak.